Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kepada para peserta didik baru. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai, marilah kita sama-sama berdoa dari rumah masing-masing agar apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 1 Bandung tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah materi tentang arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Apa sih pengertian dari arti dan makna wawasan Wiyata Mandala? Apakah ada yang tahu? Nah, mungkin kalian sering mendengar wawasan Wiyata Mandala. Nah, wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 kata. Yang pertama wawasan, kemudian wiyata, dan mandala. Pengertian wawasan itu sendiri adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan wiyata adalah pendidikan. Dan mandala sendiri artinya adalah tempat atau lingkungan. Jadi kalau kita simpulkan, pengertian dari wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur Wiyata Mandala. Yang pertama adalah sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan, di mana sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan. Sekolah yang merupakan lembaga pendidikan formal itu tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan. Yang pertama adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, mengembangkan pandangan hidup atau kepribadian agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengembangkan hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Jadi di dalam sekolah itu tidak hanya mengembangkan hubungan antara manusia dengan manusia saja, tetapi harus hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Nah, yang D adalah kemampuan untuk berkarya. Unsur Wiyata Mandala berikutnya adalah yang kedua, kepala sekolah. Di sini kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Nah, unsur yang ketiga yaitu guru dan orang tua. Jelas di sini antara guru dan orang tua itu harus memiliki peran dalam mengembangkan pendidikan untuk mengemban tugas pendidikan. Jadi hubungan antara guru dan orang tua itu harus serasi. Nah, yang keempat adalah warga sekolah. Warga sekolah, baik itu di dalam maupun di luar sekolah, itu harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Dan harus ada kerja sama yang baik ya, sehingga di sini terjadi keselarasan antara warga sekolah baik di dalam maupun di luar. Nah, berikutnya adalah Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Bandung. Di sini profil sekolah bisa kita lihat ya dari nama sekolah, NPSN, alamat, kode pos. Nah, untuk SMA Bandung itu berada di Desa Blokang, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Nah, tahun berdiri tahun 2008, jadi bisa dihitung ya, lama SMA Negeri 1 Bandung dengan perkembangan sampai tahun 2021. Ini SMA Negeri 1 Bandung, lihat dari tampak depan. Nah, adapun visi dan misi dari SMA Negeri 1 Bandung. Visinya adalah terwujudnya lulusan yang mampu menyelaraskan cipta, rasa, dan karsa melalui pengembangan pendidikan berbasis keunggulan dan lokal. Nah, indikatornya yang pertama adalah terlaksananya kegiatan belajar mengajar atau KBM yang berkualitas. Yang kedua, adanya keselarasan dalam pencapaian kompetensi, baik itu secara kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, yang ketiga, warga sekolah menghargai dan mengembangkan budaya lokal. Itu adalah visi dari SMA Negeri 1 Bandung. Sedangkan misinya adalah yang pertama adalah menjadikan sekolah sebagai lingkungan pendidikan yang kondusif dan menyenangkan. Yang kedua adalah mendorong, membantu, dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan, bakat, dan minatnya, sehingga dikembangkan secara optimal dan memiliki daya saing.
Misi yang berikutnya adalah mengembangkan pembelajaran berbasis lingkungan dan potensi daerah sebagai sekolah berbasis keunggulan lokal. Nah, adapun tujuan SMA Negeri 1 Bandung ada tujuan jangka pendek, ya, antara lain meningkatkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua adalah meningkatkan pengalaman. Yang selanjutnya adalah meningkatkan penguasaan materi pelajaran dan nilai rata-rata ujian nasional secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas KBM dan bimbingan belajar. Tujuan jangka menengah 3 tahun antara lain mewujudkan tim olahraga dan kesenian tradisional yang mampu bersaing minimal di tingkat kabupaten. Dan alhamdulillah untuk tahun ini SMA Negeri 1 Bandung mendapatkan juara umum dalam tingkat kabupaten untuk olahraga cabang renang. Nah, untuk berikutnya, tujuan jangka menengah berikutnya adalah meningkatkan jumlah lulusan yang diterima di perguruan tinggi negeri. Nah, untuk tujuan yang berikutnya adalah meningkatkan kepedulian warga sekolah terhadap kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan sekolah. Adapun tujuan jangka panjangnya antara lain yang pertama adalah meningkatkan dan mengembangkan kerajinan anyaman dan budidaya tanaman di sekolah sebagai salah satu pengembangan muatan lokal. Nah, tujuan jangka panjang yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan warga sekolah melalui peningkatan kepercayaan dan kerjasama sekolah dengan masyarakat, orang tua, dan komite. Nah, lingkungan dan sarana prasarana SMA Negeri 1 Bandung. Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Bandung mengoptimalkan lingkungan sekitar sekolah dan sarana di sekitar yang dapat digunakan sebagai fasilitas pembelajaran. Baik itu pembelajaran dilaksanakan secara daring atau online, ataupun secara tatap muka. Pada saat pandemik seperti ini, para siswa dan para guru itu menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk pembelajaran daring, seperti fasilitas laboratorium TIK. Kemudian ada fasilitas yang lain, ruang lab kimia, kemudian ada lab fisika, lab biologi, ruang perpustakaan, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang menunjang kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Bandung. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi lab yang ada atau sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Bandung. Ada lab biologi, lab komputer, ya, ada lab kimia, ada perpustakaan, dan masih banyak lain. Ya. Adapun prestasi dari SMA Negeri 1 Bandung adalah prestasi-prestasi yang sangat luar biasa sekali. Banyak diraih prestasi-prestasi dalam setiap perlombaan. Masih banyak lagi prestasi yang tidak dicantumkan di sini. Di sini yang diambil hanya 3 tahun ke belakang. Untuk tahun ini saja, dari SMA Negeri 1 Bandung itu memperoleh juara lomba Olimpiade Sains tingkat kabupaten untuk mata pelajaran lomba TIK, matematik, geografi, dan lomba untuk cabang olahraga. Pada tahun 2021 ini kita banyak mendapatkan medali atau piala. Ini adalah juara-juara prestasi yang diraih, hampir sebagian besar mendapatkan juara 1. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang diraih oleh SMA Negeri 1 Bandung, baik dalam lomba akademik maupun non-akademik. Diharapkan ini adalah menjadi motivasi untuk kalian ke depannya agar mendapatkan yang lebih dari sekarang. Nah, berikutnya adalah dokumentasi hasil prestasi untuk tahun ini. Nah, kegiatan-kegiatan dilaksanakan pada tahun ini. Adapun aktivitas di SMA Negeri 1 Bandung itu dalam pendidikannya menyelenggarakan menggunakan kurikulum K13 atau kurikulum 2013. Nah, standar nasional atau SNP menjadi acuan utama SMA Negeri 1 Bandung dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, kondisi seperti ini kita melaksanakan pembelajaran daring, ya, menggunakan aplikasi digital belajar dari rumah. Jadi, walaupun pada saat pandemik tetap kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di SMA Negeri Bandung kita upayakan semaksimal mungkin sehingga walaupun dari rumah tetap materi tersampaikan kepada siswa, baik itu menggunakan aplikasi Google Classroom ataupun aplikasi yang lainnya. Nah, untuk berikutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Bandung. Untuk kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Bandung itu sangatlah banyak. Nanti kalian bisa memilih salah satu dari sekian kegiatan ekskul di SMA Negeri ini. Yang pertama ada pramuka, ada PMR, kemudian ada karate, ada rohis,
ada paskibra, pencipta alam, tim tari, ada kesenian, pencaksilat, dan olahraga. Adapun untuk cabang olahraga itu sangat banyak juga, ada renang, ada voli, badminton, tenis meja, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi ya kegiatan-kegiatan dari sekolah SMA Negeri 1 Bandung, yaitu ada dokumentasi pramuka, ada seni tari, ada PMR, rohis, olahraga, pencipta alam, dan masih banyak lagi yang tidak dimuat di sini. Nah, untuk tata tertib dari SMA Negeri 1 Bandung, yang pertama adalah siswa dilarang untuk membuat suasana gaduh atau keributan di lingkungan sekolah. Kemudian siswa dilarang merusak semua fasilitas sarana dan prasarana sekolah. Yang selanjutnya itu siswa dilarang merokok, dilarang membawa atau mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang, dilarang membawa kaset, VCD atau gambar yang berbaur porno. Nah, kemudian siswa tidak diperbolehkan untuk mengucapkan perkataan atau melakukan perbuatan yang tidak sopan. Siswa dilarang melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Dilarang mewarnai rambut selain warna hitam, dan dilarang keluar dari lingkungan sekolah pada jam sekolah tanpa seizin dari petugas piket. Nah, untuk selanjutnya itu siswa dilarang memakai sendal atau sepatu pada saat kegiatan jam sekolah, kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, siswa dilarang berada di tempat parkir pada jam sekolah tanpa seizin sekolah atau guru piket. Dan yang terakhir adalah siswa dilarang memakai perhiasan yang tidak pada tempatnya secara berlebihan. Itu adalah seluruh tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Bandung. Nah, demikian materi untuk wawasan Wiyata Mandala pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.